As'alukal karamata wal barakata wa syafa'ata wal maghfirata alaihim fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim barokah wal karamah syaful qadir wal syafaat nabi Muhammad bismillah wa ridha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aiku salisu min awaikil ibadatil arba'ati asyaitonu ibaratun an khalqin khalaqahullahu ta'ala sa'nahul wa'da bisyarri wal amru bil fahsya'i wa tahwif indal hammi bil khairi bil fadli li qaulihi ta'ala asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-aikus salis, begal yang ketiga yang suka membengkok-bengkokin kita dari ibadah min awaikil ibadati al-arba'ati yang jumlahnya kemarin ada 4. Yang nomor 3-nya adalah setan. Ini perjalanan panjang, Malik. Nggak bisa langsung wusul ilallah. Oh, saya mau udah wusul ilallah. Padut. Orang kalau mau wusul ilallah, pertama naik tanjatan ilmu. Yang keduanya tanjatan Begitu naik tanjatan 3 ketemu para begal. Begalnya ada 4. Yang pertama dunia, yang keduanya makhluk, yang ketiganya setan. Tanjatan pertama ilmu penting. Terutama 3 macam ilmu: tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid yang mengenalkan diri kita kepada Sang Pencipta. Tuh, kudu bisa kita. Allah punya sifat wajib 20 dari wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar, qadiron, muridon, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakali. Nah, itu sifat wajib bagi Allah. Apa yang dinamakan dengan wajib bagi Allah? Malayatasawwaru fil aqli adamuhu, yang ketika menurut akal nggak masuk akal nih kalau nggak ada. Allah wajib ada. Sebab tidak masuk akal kalau Allah tiada. Kok bisa nggak masuk akal? Ya iyalah, lawong ciptaannya ada, masa yang menciptakan tidak ada. Tuh kan begitu. Lu bisa ngajarin ke anak tuh. Sifat wajib bagi Allah 20. Yang satu nafsiyah, mana wujud. Kemudian ada lagi salabiyah, kidam, bako, mu'alafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrot, irodat. Itu namanya salabiyah. Ada lagi ma'ani, ada lagi ma'nawiyah. Panjang pembahasannya. Wujud beda, kudu bisa ngajarin sifat wujudnya Allah. Ngomong ke anak, Allah itu ada. Kenapa? Sebab mustahil Allah tiada. Kok bisa dibilang mustahil? Sebab ciptaannya ada, masa yang menciptakan tidak ada. Oh, jadi Allah ada. Iya tuh. Buktinya mana? Adanya alam ini. Bawa anak jalan-jalan tuh, gunung ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, kita ciptaan Allah. Kata anak, jadi Allah ada Pak? Ada. Kita ada Pak? Ada. Bedanya kita dengan Allah, kita mah diadakan, Allah mah maha ada. Kok kita ada kelihatan Pak, Allah ada nggak kelihatan? Nah, mulai buku yang jawabnya bagaimana?
Kalau Bapak bilang gunung ada, buku kelihatan tuh gunungnya. Langit ada, kelihatan tuh langitnya. Kita ada ya kelihatan kitanya. Ini kata Bapak Allah ada. Tapi kagak kelihatan. Jawabnya bagaimana Malik? Jangan tar Bapak puyeng. Oh, ya jangan. Hati. Jangan ntar lu ngaji besok no. Jangan begitu. Emang Bapak gak pernah ngaji, akhirnya nguncak tuh bocah. Begini, umpamanya anaknya siapa nih namanya. Begini gas. Tidak setiap yang ada itu harus nampak. Begitu. Jadi yang ada ini tidak hanya yang faktual, tapi juga ada yang abstrak. Sekarang begini nih, Bagas percaya nggak kita ini hidup gara-gara apa? Gara-gara ada nyawa. Berarti nyawa kita ada. Mana di mana tuh nyawa? Apakah nyawa kita adanya di dengkul? Apakah di kepala? Apakah di kaki? Di mana tuh adanya nyawa? Ya nggak tahu Pak, tapi ada nggak? Ada Pak. Bener nggak? Begitu Malik ngomongnya, ajak ngopi tuh bocah. Nih kopi manis nggak? Manis. Belah mana? Berarti ada manisnya. Ada. Di mana tuh manisnya? Di belah mana? Apa di bawah? Apa di atas? Ayo, apa di tengah tuh manisnya? Ya begitu. Berarti Allah tetap ada walaupun tidak teridrok dengan pacain. Nah itu baru sekedar rasa manis. Nggak bisa dilihat sama mata, nggak bisa didengar sama kuping. Kali lu panggilin tuh manis ngomong, ini gua belah mari lik, gua di pojokan mari nih tuh. Kan kagak, nggak nyautin. Diplototin, kagak bakal kelihatan sama kita belah manisnya di belah mana. Nah itu baru wujudnya makhluk. Apalagi keadaan Allah. Yang jelas keberadaan kita mah disebutnya juga wujud majazi, wujud idopi, wujud hakiki mah wujudnya Allah. Artinya wujud idopi teh wujudnya kita disandarkan dengan wujud yang lain. Adanya anak bersandar dengan adanya adanya bapak bersandar dengan adanya kakek, terus sampai ke Adam. Adanya Adam bersandar dengan adanya Allah. Begitu. Tapi Allah tidak membutuhkan wujud yang lain. Begitu, baru ngaji tauhid tuh. Tauhid beres, fikihnya biar bener. Wudu, sholat, puasa, zakat, ilmu syariat biar mateng. Bisa ketemu Allah ya ntar dulu, hatinya dulu dibersih lewat tasawuf begitu. Sholatnya jangan sholat syariat doang, wudunya jangan wudu syariat doang, naikin ke wudu toriko. Beres pan ilmu mateng lah tuh, 3 ilmu dah tuh, nggak kudu banyak-banyak yang lain, nggak kudu badai bayan mani istiqok segala macem. 3 lu fikih, tauhid sama diamalin. Nah, begitu diamalin bisa langsung ketemu Allah. Ya ntar dulu naik tanjatan kedua, tanjatan taubat. Kan begitu posisinya. Kenapa kita harus taubat? Mau nemuin zat yang maha suci, masa baju belokotan? Ya kan? Kemarin gue gara-gara baju kagak ada yang bersih, kagak jadi ngehadirin Prabowo dilantikkan gitu. Hari ini loh, mari kagak ada bisa yang bagus. Udah kagak jadi dah. Apalagi mau ketemu Allah, bersihin dulu badan kita. Lewat mana? Lewat taubat. Taubatnya gimana? Taubat sambal bayi ya bodo amat, yang penting taubat. Beres taubat, naik tanjatan ketiga, ketemu Allah ya ntar. Nggak bisa langsung nyampe dulu, sebab di tanjatan ketiga udah mulain banyak musuh-musuh agama. Udah mulain banyak begal-begal kita yang akan sekuat tenaga menghalangi kita dari Allah. Pertama ketemu sama yang namanya dunia. Dikasih jurusnya memusonib, dikasih supaya kagak kalah sama dunia, kudu punya sifat juhud. Apa itu juhud? Yang nggak cinta dunia, bukan nggak punya dunia, nggak ada kecintaan buat dunia begitu. Beres tuh, kalah tuh dunia sama orang juhud mah. Kalah dia, nggak bisa mengendalikan, kagak bakal bisa ngendaliin orang. Tapi kalau umpamanya buku masih takutin kita,
keuntungan hilang sama sembahyang johor mah ya belum juhud namanya kan gitu. Jangan segala ngomong-ngomong juhud. Orang yang juhud mah bodoh amat. Untung gua tahu dari Allah, rugi gua dari Allah. Lu mah dunia sekedar sampai di tangan gua. Sebanyak apapun yang gua punya, gua dikubur mah lu kagak ngikut begitu. Baru kita mulai juhud. Awas. Kalau ngomong doang juhud gampang, meraktekinnya setengah baca. Tapi orang yang udah bisa juhud, dia udah bisa ngalahin dunia. Begitu ya. Dunia kalah, bisa kita langsung ketemu sama Allah. Wusulil Allah yang ntar dulu masih banyak makhluk yang lain selain dunia. Temen jadi penghalang gitu. Organisasi. Waduh, gua mau Jumatan masih berapat Qatar kan begitu. Ntar gua dibakar sama camat-camatnya itu bareng-bareng. Jumatan baik itu rapat organisasi dibelakangin itu. Makhluk ngelawannya makhluk gimana? Kudu bisa uzlah. Maksudnya uzlah, ya di dalam keramaian aku tetap merasa sepi. Ada lagunya deh. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Itu lagu uzlah itu. Uzlah yang benar begitu. Bukan berarti kita mengasingkan diri ke atas gunung. Bergaul tetap bergaul, tetapi pergaulan kita tidak bisa menghalangi kita dari Allah. Makhluk kalah, wah udah menang nih gua di tanjatan ketiga. Entar dulu ada musuh yang paling ditunggu-tunggu, yaitu setan. Makanya jangan dulu langsung nyalahin setan. Jangan dulu apa-apa malah nyalahin setan. Jangan. Kata setan, ya ntar dulu main buah bayi, lu ngelawan dunia aja belum menang. Ngelawan makhluk aja belum menang, dikit-dikit gue yang disalahin. Lu setannya. Tuh, kata setan bisa begitu. Iya, kalau kita kan emang dasar setan ya, kita digoda. Bukan, belum digoda lu mah. Belum digoda sama setan. Sebab yang bisa memalingkan kita dari Allah itu lapisan pertama bukan setan, tapi dunia. Kata setan, enak baik gue belum ikut campur lagi. Dah, cecel amat gue ngelawan lu mah. Tuh, lawan gue mah Malik gue. Bisa aja ketemu gue, sebab sama dunia udah ada jahat kan kita. Jahat. Sama dunia udah ada juhud, ya kan? Sama makhluk udah sering dilawan make uzah. Sendirian media madi mari. Masya Allah, semenit, 2 menit masih tahan, masih zikir, 15 menit udah mulai gelisah. 20 menit bacotnya udah asem. Akhirnya kirim gambar di grup. Pancing rokok datang ya kagak jadi ujlahnya. Rame lagi baik. Itu jadi kalau orang dikit-dikit nyalain setan, keciri buat orang kagak ngaji. Belum ngaji dia. Karena memang fakta di lapangannya nggak ketemu setan dulu. Pertamanya kita ngelawan habis dunia makhluk. Beres kita lawan dua-duanya, baru muncul yang ketiga yang namanya setan. Ibaratun, setan itu adalah sebutan an khalqin khalaqahullahu ta'ala sanahu, daripada satu makhluk khalaqahullahu ta'ala sanahu yang memang Allah ciptakan sanahu kriterianya dengan memiliki watak al-wa'da bisyarri, ngancam bisyarri dengan kejelekan, wal amro selalu memerintahkan, bil fahsai untuk berbuat jelek, untuk berbuat jelek. Baru gue digodain si Malik, udah Lik jangan ngaji. Malik lagi sibuk sama dunia. Belum gue godain lawan dunia, bego udah kalah. Jadi jangan nyalain setan Malik. Akhirnya ntar lu di neraka digebukin sama setan juga lu. Di neraka digebukin sama setan. Bukan malaikat doang kan. Ke malaikat gua kagak kaci kan gitu. Gua belum ngegodain apa sih, gua baik disalahin tuh. Bisa itu terjadi? Ya bisa. Ya wal amro bil fasai wa tahwib indal hami. Langsung ngebisikin rasa-rasa takut kalau kita lagi bingung. Ya Allah, bil khairi bil fakri, khobari bil fakri.
nakut-nakutin kita dengan kemiskinan. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, asyaitonu yaidukumul faqra wa yamurukum bil fahsya. Yang namanya setan selalu menakut-nakuti dirimu dengan kefakiran. Udah, jangan ketinggalan ngaji, ngapain sih waktu lu kebuang? Sayang, udah besok Jumatan besok ada lagi kan begitu. Besok Jumatan ada lagi tenang. Tutup miskin lu miskin kan gitu. Setan itu. Wa amarokum bil fahsya, dan selalu menyuruh kita berbuat jelek. Jangan yang begitu enak sono kita maksiat segala macam, itu perintah setan. Wa junuduhu asyaratun, kata Syekh Ihsan Jampes, tentara setan itu ada 10. Nah, setan punya tentara nih. Adulmu, kezaliman. Wal hianatu, berkhianat. Wal kufru, kekufuran. Wa tarku hifdzil amanah, meninggalkan menjaga amanah. Wan namimatu, suka ngadu domba. Wan nifaku, kemunafikan, itu juga tentara setan. Wal khadi'atu, tipu daya. Wasyaku fil wahidil khalaq, dan membisikkan keraguan-raguan akan zat Allah yang maha mulai bisikinnya pada sembahyang ya Allah, begitu tuh. Jangan goda keyakinan saya ngapa ya Allah. Iya, kata dia udah benar banget itu. Jangan suka goda keyakinan saya ini ya Allah. Iya. Mulai kurang yakin. Tuh, itu senjata setan. Kama apa dahu wal mukhalafatu lima umiro bihizul jalali wal ikram. Dan tentara setan itu yaitu membangkang atas apa yang diperintahkan oleh Allah yang maha agung dan maha mulia. Wa taghafulu an sunnatin nabi, dan terakhir tentara setan itu suka melalaikan kita daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada apadahu ba'duhum nakran anil hamdani. Summa alaika ya ahi, kemudian kata Imam Ghazali, wajib bagi kalian wahai saudaraku, bimuharabati syaitani, untuk melawan setan. Itu setan kudu dilawan, itu setan kudu diperangin. Kudu diperangin, jangan ditemenin Malik, yang ditemenin itu setan. Ini mah setan diajak kumpul kan gitu. Yang di kulon, yang di kidul, yang di wetan kumpul, hadir sempat manggilin setan. Wa qahrihi, paksa tuh setan, kalahin. Wa zalika ailuzumul muharabati wal qahri. Kenapa kita wajib memerangi dan melawan setan? Likislataini, karena alasannya 2 perkara. Tetap agama mah ama setan kagak boleh sembarangan perang, kudu ada gara-garanya. Ya iya, ini sengkilang musuhnya setan. Kudu tahu kita ngapa kita ini setan kita berantemin, kudu ada alasannya. Ini mah ya Allah, pugu sesama Islam kayak hayu berantem baik. Kagak pugu alasannya. Ama setan baik, kalau kita lagi perangin kita kudu tahu asal sebab permasalahannya. Ada 2 sebabnya kita harus merangin setan. Ihdahuma annahu syaitanu adu mudilun lil insan mubinun. Walamat ma'afihi limusalo lima solahati wa ibqa'in alaika balayaknahu illa hilakuka aslan pala wajha ijan lil amni min misli hadal aduwil lain wal ghaflati anhu wa ta'ammal. Yang pertama, karena emang setan ini aduun mudilun, musuh yang menyesatkan. Dil insani, kepada manusia, mubinun, terang-terangan. Dia mengajak perangnya udah terang-terangan. La tainahum wa min baini aidihim wa min khalfihim
Nah, oke kalau begitu ya Allah. Ntar saya datengin tuh dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Jadi menyatakan perangnya udah terang-terang. Walamat ma'a ailatom afihi lima solihati. Udah nggak ada harapan kebaikan. Udah nggak ada yang bisa diharapin kebaikannya dari setan. Makanya manusia kalau udah nggak bisa diharapin kebaikannya, ya udah. Berarti jenisnya udah setan. Yang kagak bisa diharapin ada unsur kebaikannya lagi mas setan. Kita mah jangan sampai begitu. Jangan sampai ada orang, coba kita kesianin, ya kagak bisa diharapin. Waduh. Banyak kan manusia yang begitu sekarang? Hah? Ya banyak, jangan ngatain setanmu. Ya kita umpamanya lagi mau bikin acara segala macam, kita tahu nih ada orang, wah lumayan nih finansial segala macamnya nih, yuk kita kesono, kan suka begitu tuh panitia, coba yuk kita kesono, ada yang nyeletuk, bisa deh, kagak bisa diharapin dah yang begitu mah tuh. Kalimat nggak bisa diharapin di situ, itu yang diharapin apa? Kebaikan bukan? Kemaslahatan bukan? Ya kan minimal dia ngucurin dana. Tapi ada yang ngomong nggak bisa diharapin. Ditambahin lagi, buset dosanya gue dipinta gak dibagi. Berarti itu manusia pangkatnya udah berubah jadi setan. Yang kenceng malik ngomong setan gitu. Hati-hati gitu. Ya buku setan itu adanya di diri manusia, jadi wajar manusia banyak yang kesetanan. Atau alasannya setan sudah menyatakan permusuhan secara nyata dan memang tidak ada harapan kebaikan dari yang namanya setan. Nang bolok konco mah diajarin cara ngelawan setan. Ntar ilmu tingkat tingginya cara nipu setan. Memang dia doang yang bisa, kita gak bisa. Cara ngejar bingung setan gue bisa, mari. Emang gak bisa, kita bikin keder dia. Apa, pekerjaan apa yang membuat keder setan? Ya itu, pokoknya yang dibenci sama Allah, dibenci juga sama setan. Ngapain? Merkosa anak kuntilanak. Bingung kan setan? Buset, gue mau benci, gue yang nyuruh ini. Tapi ngapa anak gue yang jadi korban kerja? Walamat ma'a udah nggak ada harapan dah dari si setan mah. Lima solihati wa muawanati alal khairi, udah kagak bisa diambil apa pertolongannya dah, kagak bakal nolongin kebaikan tuh setan udah kagak bakal mau nolongin kebaikan. Ya itu kalau bahasa panitia mah jadi jangan diarpin gitu. Kagak bisa diarepin setan dia begitu. Wa ibqain alaika balayak ma'ahu, udah nggak bakal ada istilahnya rahmat buat kita dari setan mah. Bal layak ma'hu bifathin nuni ay layardahu illa hilakuka, nggak ada yang diresepin sama setan kecuali kehancuran dirimu. Itu doang. Pokoknya mah kan julid bisa nah setan mah. Setan mah julid. Kalau kita belum belangsa, kita belum susah, kita belum jauh dari Allah, kita belum masuk neraka, malah pokoknya hilakukan apa yang dilakukan setan itu tujuannya untuk menghancurkan diri kita. Aslan fala wajha, maka tidak ada jalan izan kalaulah memang seperti itu keadaannya, lil amni bagi kita untuk merasa aman min misli hadzal adu, daripada musuh seperti ini. Ya udah jelas, deklarasinya udah jelas, tujuannya jelas, deklarasinya jelas, tapi ngapa kita ngerasa aman-aman baiknya sama setan? Apa emang udah jadi friend kan gitu kan? Apa udah mulai dapat chemistry-nya sama setan kan gitu? Jadi ngerasanya aman gitu. Takutan gue sama setan yang ngegantung di pohon bambu, takut tuh. Takutnya sama setan yang ada di pohon jambu mede gitu, takut kita. Takutnya sama setan yang ada di jembatan. Sama yang begitu kita takut, sama yang begitu kita
waspada sampai kemana-mana gua kalau naik gunung minta dikerjain jimat takut ditangkap setan ya. Cuma mau ditangkap mau diajak rapat kalau gitu. Kalaupun naik gunung mau ditangkap sama mau diajak rapat ini kan gitu, koalisi gitu. Ya Allah, kesetannya. Lil amni min misli hadzal aduwil lain wa ghaflati anhu, ya jangan ngerasa aman dan jangan pernah lupa dengan pernyataan deklarasi perang yang telah diutarakan oleh setan. Wa ta'amal, mikir mulai dari sekarang kita berpikir, setan jago setan. Wa ta'amal ayataini min kitabillah, maka renungkanlah olehmu ayataini dua ayat min kitabillah dari kitabullah Al-Qur'an. Ihdahuma qauluhu ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton, kan itu di surat Yasin. Alam ahad, apakah kami tidak pernah memerintahkanmu, memberitahumu, mewasiatkan kepadamu ya bani Adam, hai anak Adam, ala lisani rusuli, dengan jalan lisan utusan-utusanku. Tuh, para nabi semuanya ngingetin. Allah ta'budu syaiton, janganlah kalian menyembah setan. Maksudnya nyembah setan bagaimana? Ngancak, bukan itu maksudnya. An mupasirun li annahu taqaddama jumlatun fiha manal qaul duna hurufi wala nahyatun wa fi'lum majmuun biha. Wal muradu bi ibadati syaiton, yang dimaksud dengan kalimat menyembah setan di dalam ayat ini ta'atuhu, nurut sama setan, nurut. Ya berarti banyak banget menyembah setan ya gitu ya. Kita kadang-kadang nyebut orang penyembah setan tuh yang kalung bawain pala kambing ke atas gunung, ya kan? Mengadakan ritual-ritual. Kita bilangnya itu penyembah setan. Begitu kita lagi maksiat juga kita sebenarnya itu lagi jadi penyembah setan. Ayatnya jelas. Allah ta'budu syaiton. Janganlah kalian menyembah setan. Yang dimaksud dengan menyembah setan ini ta'atuhu bima yazinuhu, menuruti apa yang dimau setan dengan segala perhiasannya, dengan segala pancingannya. Tuh, aduh, setan-setan pada ngejedok. Ada yang nyerah. Jadi yang lemah minggir, lambaikan tangan kan gitu. Ini pada kagak datang tahu ini udah callingan sama setan ini. Nah, innahu lakum aduwwum mubin. Jelas setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Al-dhahirul adawati, yang mendhahirkan permusuhannya. Lil man'i an ibadatihi bi ta'ati bima yahmilu alaihi kama saraha bil baidawi wa kaunu adawatihi ay setan bayinatun binisbati liman anallahu qalbah wa ma ghairu fa huwa halifun. Ya kalau masalah permusuhan dengan setan mah ya jelas. Bagi siapa? Binisbatin liman anallahu qalbah, bagi orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah di hatinya. Jelas banget bahwa kita ini ada permusuhan, ada perjanjian perang sama setan yang hanya berakhir ketika kita sakaratul maut, yang hanya akan berakhir kalau kiamat terjadi. Itu kalau orang yang hatinya bercahaya ya inget baik gue lagi perang sama setan. Makanya kadang-kadang Malik kalau gue lagi ngobrol sama lu gue suka ngulang tuh ya gue lupa ini padahal gue perang sama dia ini kan gitu. Aduh itu setannya. Wal ayatu saniyatu. Nah bagi orang yang nggak dikasih cahaya sama Allah, wa amma ghairu fa huwa halifun lahu. Nah ya kalau itu mau udah kagak bakal kelihatan, udah nggak kerasa lagi permusuhannya, bahkan halifun lahu, bersekongkol dengan setan. Aduh ini mulai panas pala ini. Mulai sakit pala ini. Wal ayatu saniyatu, ayat yang kedua yang kudu dipikirin. Qauluhu ta'ala
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu memusuhimu. Setan itu memusuhimu. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan itu musuh. Orang dia juga ngemusuhin kita. Kita mau tolong. Udah jelas dia ngemusuhin kita. Kita temenin baik. Ngapa kita temenin baik? Ya kan tolong banget kita itu ya. Allah. Besok bawa bendera aja kalau masih sanggup ya, kuning, hijau. Allah karim. Masih korek setan banget korek. Awas hidupnya. Ngaji itu bukti kita bisa sanggup lawan setan. Aman itu. Oh, setan itu kata Allah memusuhimu. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu bagi kalian memusuhi. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikan setan itu Ya iya, orang memusuhin kita, ngapain kita temenin baik kalau kita pikir-pikir. Bego nggak? Ya bego. Ini paham goblok yang berjamaah ini. Goblok bareng-bareng. Padahal semua tahu dia musuh. Ya, tapi masih kita teman. Ya, kan goblok berjamaah itu namanya. Allah karim. Bita'atillahi wala tuti'uhu. Jadikan setan itu musuh kita. Caranya gimana? Bita'atillah, taat ke Allah. Jadi musuh kita dia. Wala tuti'uhu, jangan diturutin tuh setan. Faqad bayana Allah Ta'ala anna syaitana aduwwun li bani Adam wa yuridu dolalatahum liyajurrahum ma'a nafsihi ila nar. Allah telah menjelaskan bahwasanya setan aduwwun li bani Adam akan memusuhi anak-anak Adam, turunan Adam, wa yuridu dan menghendaki dolalatahum, sesatnya keturunan Adam, liyajurrahum supaya bisa narik, supaya bisa nyeret ma'a nafsihi ila nar. Dia mah lagi iya lagi nyari teman buat di neraka. Neraka dia gua ogah sendirian lik. Buat di neraka mah ogah sendiri kan bareng-bareng. Mana alam jadah banget setan mah kagak ngalamin siksa kubur lagi. Kurang ngajar, dia mau tahu nungguin di sono. Lah kita mah yang ditipu disiksa juga di alam kubur. Ya Allah. Dari gue siapin kekuatan ketemu di neraka kita bantai setan. Ketemu di neraka jangan siksa dulu. Jadi gangster kita di neraka. Fal wajibu alal akili, maka wajib bagi orang yang berakal, kata Syekh Ihsan Jampes, ayajtahida fi mujahadatihi, agar bersungguh-sungguh dalam memerangi setan, likai yakhlusa nafsahu minhu, supaya bisa membebaskan dirinya dari jerat-jerat setan. Fa innahu aduwwun dhahirun lil mu'min, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi orang yang beriman. Jadi kini kalau kita tanya, gue temen apa musuh sama setan, ya tinggal tanya diri kita. Tinggal nanya diri kita. Jangan segala konsultasi sama yang lain. Tanya apa sama diri kita. Kita udah taat belum sama Allah? Kalau kita udah taat, wah musuh setan. Tapi kalau kita emang belum bisa taat, ya masih CS. Wahada al-madkur minal ayat ini aqsat tahdir. Dua ayat ini itu memang aqsat tahdir. Peringatan udah paling jelas, peringatan paling ujung. Alam adilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitona innahu lakum aduwwun mubin. Satu. Yang keduanya inna syaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ya udah jelas-jelas banget Allah ngomongnya. Udah jelas banget. Emang kitanya emang kitanya masih nurut sama setan. Kata setan belum. Lu masih kelas dunia, kelas makhluk. Aduh. Aqsa tahdir wa ghayatuh. Warawat Sofiyah binti Jahsy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyaitanu yajri min ibni Adam majrad dami. Diriwayatkan hadis daripada Siti Sofiyah binti Jahsy, Rasul ngomong begini, kata Rasul, asyaiton, setan itu yajri berjalan min ibni Adam majrad dami, di peredaran darahnya anak Adam. Dia berjalan tuh. Jalan setan di situ.
Wa Nabi Soleh an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma fi qauli ta'ala qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, yadkhulu fi suduril jinni kama yadkhulu fi suduril insi fa yuwaswisu fi sudurihim. Sama, setan itu bukan cuma masuk di dada manusia, tapi juga masuk di dada para jin. Masuk di dada para jin. Karena jin mah tertaklif oleh hukum syara. Jin mah istilahnya kayak manusia juga. Ada yang Islam ada, yang kafir juga ada. Nah kalau yang kafir itu yang udah jadi pasukan setan. Nah bukan cuman kita doang yang digoda, termasuk jin juga banyak yang digoda sama setan. Warwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala buistu dayan wa mubalighun wa laysa ilayya minal hidayati syai'un wa khuliqa iblis muzinan wa laysa ilayhi minad dalalati syai'un, yani annahu yuwaswisu wa yuzayyinul ma'siyata wa laysa biyadihi aksaru min zalika. Jadi enggak beda. Kalau Nabi punya misi menunjukkan jalan keselamatan, kan begitu, memberikan hidayah. Tapi Nabi juga mengakui ilayah laisa ilayah minal hidayati syai'un. Selain dari hidayah nggak bisa apa-apa lagi. Selain menunjukkan nggak bisa apa-apa lagi. Begitu juga si iblis. Iblis juga menyesatin, coba nipu. Ya tapi yang mengambil keputusannya ya manusianya juga. Lu ketipu apa kagak? Begitu. Makanya ntar kata setan begini, lu sih nipu gua apa? Ya lu nya dong mau ketipu, kata setan kan begitu. Coba kalau lu nggak ketipu. Jadi nggak bisa kita nyalahin setan. Kalau kita nyalahin setan baik, ujung-ujungnya setan kesel dan dikeroyok. Udah digubotin malaikat juga, diunyeng-unyeng setan juga, kan rugi 12 kita. Sama jadinya setan begitu, tetap yang ngambil keputusan manusianya. Nabi juga begitu. Ulama begitu, nunjukin begini-begini, ya keputusannya kita sendiri juga. Kemudian matlabun qala zukiro an Wahab bin Munabbih rahimallahu ta'ala nahu qala inna iblisa laqiya Yahya bin Zakaria. Ada satu riwayat yang menerangkan bahwasanya iblis laqiya Yahya bin Zakaria berkunjung kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Faqala lahu Yahya bin Zakaria ahbirni an tobai ibni Adam indakum. Iblis, coba ceritakan kepadaku. Lu jelasin dah ke gua dah tabiat anak Adam. Menurut lu, faqala iblis. Iblis berkata, amma simpun minhum fahuwa misluka masumuna. Ada sebagian golongan anak Adam ini seperti dirimu, masumuna, susah dah sebab dijagain. La takdiru minhum ala syai', gua kagak bisa ngapa-ngapain dah. Kalau udah kelasnya para makanya Nabi mama masum. Kalau cucunya ya kagak cucunya mah. Ini kadang-kadang cucunya dianggap kayak kakek. Tidak bisa. Yang masum itu cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasin pusani bagian yang kedua pahum fi aidina kalkiroh. Nih golongan kedua nih kalau digambarin di tangan kami itu kalkiro itu fi aidi sibianikum, kayak bola di tangan anak kecil. Ya udah gampang banget gue mainin. Ini kayaknya golongan Bani Malik nih gitu. Malik, kalau nggak ada di situ tuh. Yang dianggap sebagai bola mainan anak kecil. Ya udah terserah dia, kadang-kadang dilemparkan, kadang-kadang digulung-gulung tuh sama setan, bener nggak? Ya itu tuh. Kelasnya begitu. Wasin pusalis pahum asadul asnaf alaina panak bilu ala hadihim. Ada bagian ketiga yang sangat berat kami lawan. Ya kalau Nabi mau memang udah maksum, udah susah dah kan gitu ya. Ini ada manusia biasa bukan Nabi, tapi susah. Panak balu ala ahadim, begitu kami mendekatinya, hatta nutri kami hajatana, kami punya kebutuhan, sumayabsau ilayal istighfar. Bujuk diusir gua pakai istighfar. Payap sudu bihi alaina ma'adrok kami, hilanglah sudah harapan kami itu. Makanya kudu banyak-banyak istighfar gitu. Balanah nunai asu
wala nahnu nudriku hajatana minhu. Tapi kita kagak putus asa, tapi kagak dapat. Kan ngeselin. Tuh, kalau orang yang rajin istighfar itu ngeselin setan. Setan pengen istilahnya punya tujuan menyesatkan orang ini. Begitu dia istighfar, ngejengkang tuh setan. Tapi setan kagak berhenti, nggak putus asa. Tapi nggak putus asa, nggak pernah dap. Pusat di PHP. Nah itu jurus itu, jurus ngeledek set. Nah, caranya istighfar diantaranya itu. Cuman kan istighfarnya habis nurutin kan gitu. Istighfarnya habis nurutin kemauan setan. Kagak jadi itu belum juga. Allah. Wa dzukira fil khabari inna iblisa la'anahu Allahu ja'a ila Musa alaihi salam wa huwa yunaji rabbah fa qala lahu malakun minal malaikati wa hakam matarju min wala hadhil hala fa qala arju minhu ma rajautu min abi adam wa huwa fil jannah. Jangan ngerasa aman karena jangankan kita. Diriwayatkan bahwasanya iblis, tapi iblis la'anahullahu ja'ila Musa, datang ke Nabi Musa. Makanya ngedatengin Nabi mah langsung Iblis. Iblis. Kalau kayak kita mah mau kuat. Mau kuat ngelawan iblis lagi. Oh, iblis kurang kerjaan datengin kita mah. Beda level. Beda level. Iblis pernah datang ke Nabi Musa. Wa yunaji robbah. Nabi Musa lagi bermunajat ke Allah. Wa qala lahu malakun minal malaikati. Emang Nabi mah dijaga. Masum datang malaikat. Wai haka. Celakalah engkau iblis. Matar jumin wala hadil hala. Lu mau ngapain sini? Ngegangguin Musa. Oh, pakola arju. Ya sama harapan gua kan dari Musa ya biar kayak bapaknya dulu. Dari surga turun ke dun. Tuh iblis tuh gila. Wa yuqalu idza hadara waktu sholati. Dikatakan ketika hadir waktu sholat, amaro iblis junudahu. Iblis memerintahkan kepada bala tentaranya bi ayat tafarraqu berpencar. Johor gawe gitu. Jadi iblis begitu datang Johor, asar, maghrib udah anak buahnya kerja. Ya tafarroku wayatun nasa no datengin no si Kalong datengin si Malik mah nggak kudu datengin dah kan gitu. Lu ajakin ngopi udah berkunjung main CS. Wa yuskiluhu mani sholatihim, buat dia sibuk dari sholatnya. Maksudnya jangan sampai sholat. Payajiu setonu ilaman aroda sholat. Datanglah si setan ni anak buah iblis kepada orang yang hendak mengerjakan sholat. Payus giluh dibuat sibuk liwakhiroha. Kalau bisa mah kagak ngerjain pisan. Kagak bisa nggak ngerjain pisan liwakhiroha, dikejar entaran ngerjainnya sampai di akhir waktu. Pailam yakdir painau yamuruhu bialayati marukuaha, disuruh entaran tetep baik. Ini manusia kelasnya rada beda, tetep baik dia mengerjain sholat terus dibisik-bisikin layati maruku aha, biar ruku sama sujudnya jangan bener-bener amat, jangan sempurna amat. Allahu Akbar, tek udah hafal ya. Tumanina hanya sebatas tarikan nafas gitu. Atau diam sejenak, sukutu ba'da harokatin, diam sejenak setelahnya bergerak biqadri tanafus au biqadri subhanallah Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, kan beres tuh. Ya iya, gua udah ngaji kata yang sholat, kata setan gua boleh ngaji, godain lu. Jangan, artinya layati murukuah supaya sholatnya kagak bener, wakirohatiha bacaannya kagak bener, tasbihnya kagak bener, da'awatiha doa-doanya kagak bener, asal-asalan baik. Lok barkan lok bisa saya muslimin wadolin setan itu. Pailam yastati painau yusgilu kolba, kagak bisa diganggu itu lidahnya, badannya kagak bisa diganggu, anteng bae itu rukunya tetap subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Bahkan orang-orang 3 dia mah 9 atau 11.
Udah 11 masih kagak mau bangun. Tetap ditambahin Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu roka laka sam'i wa basori wa muhi wa adomi wa sobi wa mastaqolat bi kodami sami Allahu liman. Oh berarti itu orang lolos dari jeratan setan? Belum tentu. Bacotnya ngomong begitu, hatinya lagi dikejar sibuk sama setan. Hatinya lagi dikejar sibuk sama setan. Ruku lama banget nggak taunya mikirin Alderon belum kebeli-beli. Itu setan itu loh. Ternyata bukannya khusyuk, tapi mikirin urusan dunia. Fa'inna yusgilu qalbah, dibikin sibuk hatinya biasgoli dunia dengan kesibukan-kesibukan dunia. Fa'ilam yaqdir ala sayin min zalika. Waduh, kagak bisa ngejar sibuk hatinya acan. Marahlah iblis. Amaro iblis bi ayusi ko haja setan wa yuzapu fihi fil bahri, dibuang tuh, direndam di laut. Rendam di laut, copot baju dinasnya. Nggak bisa pulang ke rumah nggak bisa pulang ke kesatuan. Akhirnya jadilah setan-setan gelandangan, nyanyi dia langit sebagai atap rumahku. Itu nyanyian setan gelandang. Setan gagal tuh tugas itu ternyata. Akhirnya nyangkutnya di pohon gowok, di pohon kemang, di pohon beringin. Nah itu setan-setan yang gagal tuh. Besok kalau ketemu tanya, lu berapa kali gagal, tolong begitu. Kalau berani. Ada yang berupa pocong, itu setan gagal tuh. Gagal tugas itu. Diledekin bayala lu gitu. Lu masih dinas aja gagal, apalagi begini gitu. Tongolin baju dinas Qatar nih. Ya, itu emang begitu. Makanya nggak hebat-hebat amat bisa ngeluarin orang ngeluarin setan dari orang kesurupan. Nggak hebat orang setan gagal dinas. Namanya bangga banget udah bisa nyembuhin orang yang kesurupan. Itu setan yang nyurup, itu setan cerek. Setan yang udah nggak ada harga dirinya, udah habis dilelepin di laut. Ya Allah, pulang ke kesatuan kagak diaku, emang gagal mulu. Tapi pastinya bukan setan yang ngegoda Malik. Kalau setan yang goda Malik kadang udah naik pangkat. Karena banyak berhasilnya dia, dapat penghargaan dia. Tuh kayak begitu. Makanya kalau urusan ilmu hikmah, urusan ilmu nyari hati yang begitu ya tahu kesini pi kuncinya, rada tenang gitu. Obatnya. Rada orang setan bakal gak punya harga diri kok itu. Setan-setan yang udah nggak punya harga diri. Kemudian waqala fa'in kana yaqdir wa la syai'in tuh. Ya benar terusannya tuh. Kalaulah itu setan yang dikasih tugas berhasil dalam tugasnya, ya sama tuh kayak tentara. Fa'innahu yukrimuhu wa yubajjiluhu. Langsung naik pangkat dan dimuliakan oleh iblis. Ada pelantikannya, ada. Wa qala Allah azza wa jalla. Kemudian wa dzukiru an Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala amara Allah taala iblis ayat ya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya ulama begitu. Kita lagi disuruh melawan setan, dikasih dulu dijelasin setan ini kayak apa nih. Disuruh kenal dulu sama setan. Disuruh paham dulu. Dzukiru an Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Qala Imam Wahab bin Munabbih berkata, Amarallahu ta'ala iblisa ayatiya Muhammadan. Allah memerintahkan iblis ayatiya Muhammadan untuk mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang nurut sama Allah, nurut dia. Ya, mau diinjak dia kali nurut tuh. Ya tia Muhammad dan ngedatangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yujibahu an kulli ma yas'aluhu. Dengan satu tujuan, itu iblis suruh ngejawab apa baik yang ditanya Nabi Muhammad. Ada tujuannya. Fajahu ala surati syaihin wa biyadihi ikazun. Datanglah itu iblis kepada Nabi Muhammad ala surati syaihin, dengan rupa seorang kakek-kakek wabhi ukazun, dan membawa tongkat.
Jadi hati-hati, lu bawa tongkat, lu ngikutin sunnah Nabi apa iblis? Kan iblis juga bawa wah tongkat, wah, sunnah Nabi. Terus langsung emang dasar lu mah nggak cinta sunnah. Lu mah nggak tahu tolol nih, bawa tongkat nih. Kayak gua ilmu diamalin segala macam, tak kabur bukan? Berarti tongkatnya tongkat Nabi apa tongkat iblis? Ya Allah, susah. Jadi orang memang nggak bisa ditakar dari nggak bisa. Faqala lahu man anta, datang iblis bawa tongkat ke Nabi Muhammad. Ditanya sama Nabi Muhammad, man anta, siapa dirimu? Qala, menjawab anak iblis, saya ini iblis Muhammad. Tuh, terang-terangan aja kita daripada ditabokin saya dinari gitu. Jujur aja dah, saya iblis gitu. Pakola lima jajita, ngapain lu mau datang kemari? Bahasa bojongnya mah. Kola innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli matas alani. Ya segen Muhammad gitu. Gimana ono perintah dari Allah? Suruh datang kemari, suruh ngejawab apa yang jadi pertanyaan. Pakolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi berkata, ya mal'un, orang yang dilaknat. Mal'un, kam adauka min ummati, ada berapa banyak musuhmu dari golongan umatku? Tuh, ditanya sama Nabi, biar Nabi ngasih tahu ini ke umatnya. Hingga kita pilih ntar posisi kita adanya di musuh, apakah di teman. Ya itu hikmahnya. Jadi Allah tuh ngasih pelajaran kita tuh sampai kayak begitu. Iblis suruh datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh ngebongkar rahasia iblis, karena emang iblis sudah menyatakan perang dengan manusia. Ditanya sama Nabi Muhammad. Tuh, yang pertama, kam adauka min ummati, ada berapa musuhmu dari umatku? Kemudian iblis, kata Jibril, enak baik lu katanya. Iblis menjawab, qala khamsata asyar Muhammad, musuh mah enggak banyak-banyak amat, cuma 15. Ada 15 macam. Awaluhum anta, yang pertama engkau. Gentle ya Iblis ya. Gentle Iblis. Musuh gua yang pertama lu. Wah. Berarti kalau ada orang yang di depannya pelanya-pelanya, di belakang ngepelin, itu iblis itu. Kan banyak manusia. Ya makanya derajat manusia kan begitu. Kalau dia benar bisa lebih tinggi dari malaikat, kalau dia kagak benar bisa lebih rusak daripada itu manusia. Karena iblis seiblis-iblisnya iblis, gentle, ngakuin. Musuh gue yang pertama lu. Langsung di depan orang. Udah per-per aja Muhammad, kita musuhan kata dia. Yang pertama adalah dirimu wasani, yang kedua imamun adilun, yaitu para pemimpin yang adil, yang bijaksana tuh dalam kepemimpinan. Tuh, imam yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang bener, RT yang ecreg, itu musuh gua. Oh. Cuman kalau RT makin susah buat ecreg. Pemimpin-pemimpin yang adil itu musuh nomor 2. Wasalisu goniun mutawadiun, yang ketiga golongan orang-orang kaya yang rendah diri, orang kaya yang tidak sombong. Padahal dia kaya tapi dia biasa aja, santai baik. Nampilannya ya begitu, kayak yang dipraktekin sama Malik, santai baik. Pokoknya belaga kaya. Kita berpenampilan sederhana karena memang yang terbaik itu orang kaya yang sederhana. Waniun mutawadiun, orang kaya yang tawadu, yang rendah diri, itu musuh gua juga, golongan ketiga. Warabiu tajirun sodikun, yang keempat, ini pian nih bakalannya nih. Tajirun sodikun, pedagang yang jujur. Tapi kayaknya kagak pian kok. Pedagang yang jujur yang gimana? Ya susah dah. Buku itu kan patokan itu diajarin kita makanya. Ya artinya yang jujur mah Nabi doang kita akuin. Yang jujur mah Nabi. Aceng dalam sapi gitu dia. Kalau bisa ngikutin Nabi, ya mau bisa. Sebab Nabi mah jujur, Nabi jujur. Modal 10.000, jual terserah kan gitu.
Yang belinya Sayyidina Utsman, Ali, ya kan begitu. Abu Bakar, Salman Al Farisi, orang yang imannya luar biasa, luar biasa. Dia tahu, wah ini dagangan temen nih, kan begitu. Ini dia hasil dagangnya dipakai buat berjuang lah. Kalau gua dagang sapi, jujur, ini modalnya 7 juta. Sedangkan yang beli ini Abraha, Abu Jahal. Lah diperes habis kita. Jadi itu sulit ini buat terangin, ini sulit karena posisi saya sebagai pedagang juga gitu. Jadi shadiqun tajirun. Pedagang yang jujur itu musuh iblis. Yang kelimanya al-khamisu alimun mutakhasyiun, orang yang berilmu yang khusyuk dengan keilmuannya, artinya dia mengamalkan ilmunya. Kan orang yang alima amila alama tuh. Man alima wa amila wa alama padalika yud'afis sama ya aliman fi malakutis sama. Orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, maka dialah orang-orang besar di seluruh penjuru langit. Nah, susah. Alimun, orang yang berilmu, mutakhasyiun, yang khusyuk dengan keilmuannya, mengamalkan ilmunya. Itu musuh iblis yang nomor kelima. Wasadisu yang keenam, iblis siapa iblis? Mukminun nasihun, orang mukmin yang suka menasehati mukmin yang lain. Ya itu. Yang suka saling ngingetin. Ada temen lagi marahan, jangan dikompor-kompor, jejak baik. Jadi kasih hati, kuman gitu. Wah, itu bukan muslim nasihun itu. Kalau muslim yang menasihat itu jangan ngapain yang begitu, baik lu urusin dah, tenang baik dah, jangan kalau dia apa-apain. Urusannya repot karena sama polisi. Ada barang bukti juga, wah, habis lu, ntar dicecer lu, perpal lu, akhirnya timbang mukul sekali, akhirnya keluar duit, ya kan? Keluar duit bisa puluhan juta. Mendingan lu ke Jampang, bayar 4 juta, dukun mati tuh. Salah lagi, Pak. Salah lagi bayar dia. Jangan gak dipukul. Gila lagi baik. Nah, sihun sabiknya yang ketujuhnya mu'minun rahimul qalbi, orang yang beriman yang hatinya penyayang terhadap makhluk. Itu orang yang gampang kesian sama orang, gampang simpati. Itu hatinya nggak keras tuh. Ini mah ada bocah kecil minta di asal bapak moyangnya kagak punya tanggung jawab, goblok. Lu bisa mana nantinya? Goblok bapak moyangnya, ini eksploitasi nih, ngasihnya kan? Ayo dah. Apa itu dikatakan mukmin yang lemes hatinya? Kagak. Kalau lemes hatinya mah makasih baik. Artinya kita, ya Allah yang mana sama itu. Kayaknya orang tuanya juga susah pastinya. Kalau senang mah mual tegang lihat anaknya begitu. Tuh, hati orang yang udah mulai lemes begitu. Ini ngasih kagak, ngomel. Nah, kalau mukmin yang hatinya mudah kesian sama orang lain, itu juga termasuk musuh. Siapa lagi musuh-musuhnya? Saminu yang ke-8, taibun sabitun ala taubah, orang yang bertaubat dari dosanya. Begitu dia bikin kesalahan, dia taubat lagi. Bikin kesalahan, dia taubat lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya setiap yang dicinta Allah ya pasti dibenci iblis. Watasiu yang ke-9-nya mutawariun anil haram, yang jadi musuh besar iblis. Golongan ke-9 adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari segala macam yang diharamkan Allah. Awas, kita mah kadang-kadang mikirnya yang haram itu nggak termasuk meninggalkan perintah. Kita mah taunya yang haram itu seperti barang curian haram, minuman keras haram, perjudian haram, zina haram. Yang begitu-begitu dong, nyolong duit orang haram. Tapi begitu kita ninggalin sholat nggak ngerasa haram. Padahal meninggalkan perintah juga suatu haraman. Kadang-kadang kan jadi pembelaan buat orang-orang yang udah ketipu setan mah. Ya, jaharin lu mah.
Kagak sholat kok. Yang penting gua kan kagak pernah makan barang orang lain. Yang penting kan gua makan hasil keringat diri gua sendiri. Ya urusan sholat mah gua ya. Dan itu urusan gua sama Allah. Padahal ninggalin perintah Allah itu suatu keharam sama. Nah itu. Orang yang udah bisa menjauhi dirinya dari segala macam yang diharamkan, itu termasuk musuh besar setan. Yang ke-9. Wal asiru yang ke-10-nya mukminun yudimu ala toharoti. Orang yang beriman yang dawam akan toharoh. Wudunya dawam. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Wudu lagi. Kita mau boro-boro. Abis junub gua kagak cebok-cebok akan molor. Gitu. Ya walaupun iya secara fikih kita junub nih nggak wajib pauron, enggak langsung wajib kita habis junub langsung mandi hadas besar, enggak ya, tapi minimal istinja, minimal wudu, baru tidur lagi. Entar ketika mau mengerjakan sholat subuh baru kita mandi besar itu kan. Kalau udah wudu ya toharoh juga. Kalau masalah jinabatnya ya nanti kan memang wajibnya tidak pauron. Wajib mandi junub itu bukan wajib yang harus dikerjakan ketika itu juga. Kemudian orang yang dawam suci itu jadi musuh si iblis. Wal hadiah asaro yang ke-11-nya mukminun kasiru sodako. Orang yang beriman yang banyak bersedekah. Nah ini. Cuman yang sodakonya karena Allah. Lagi malam bapak ngebahas masalah istiqomah. Jadi banyak orang ini nggak istiqomah lantaran apa sih, banyak muatan-muatan selain Allah di dalam ibadahnya, makanya jadi kagak istiqomah. Dan malam ini kita ngaji lama apa, tenang. Tapi lo harus kasih. Ngapa sih orang susah banget istiqomah? Sebab dalam ibadahnya masih banyak muatan-muatan selain Allah. Contoh, sholat duha. Susah nggak istiqomah? Ya susah banget. Jangan sholat duha, ada sholat. Kenapa susah istiqomahnya? Karena masih ada muatan selain Allah. Sholatnya yang kita kerjain masih karena takut dosa. Sholat yang kita kerjain masih karena gara pengen masuk surga. Begitu hilang pengennya masuk surga, kira-kira lemes gak sholatnya? Begitu rasa takutnya hilang sama neraka, kan gak selamanya kita takut. Kira-kira lemes gak sholatnya? Kayak sholat duha. Yang memotivasi seseorang semangat sholat duha itu apa? Rezeki, ayo ngarepin rezeki. Begitu rezekinya datang gede, ingat nggak sama sholat duhanya? Ada. Ya karena memang jadinya nggak istiqomah. Sama, makanya gue paling ceneh pisan kalau orang masih nyebut-nyebut mau kiai kayak mau apa kayak ayo sodako, narik rezeki, sodako, ngilangin penyakit, sodako, nolak balai. Iya benar, keterangan itu semuanya dari hadis Nabi ada. Tapi mau sampai kapan sekolah di TK baik? Kagak ada peningkatan. Kalau orang kita jejakan, ayo sodako biar narik rezeki. Kira-kira yakin istiqomah enggak nih orang? Ya enggak lah. Sebulan dia sodako, ayo terus. 2 bulan dia sodako terus. 3 bulan sodako terus. Rezekinya belum datang. Berhenti kagak dia? Ya habis. Benar nggak? Tuh. Makanya kalau kata ahli-ahli istiqomah, buang tuh yang begitu buang. Jadi muatan selain Allah bukan tujuan. Gue mah sodako bukan masalah urusan rezeki. Orang sodako lantaran karena penyakit. Ayo selama masih ada penyakit di badannya sodako. Penyakitnya sembuh, kurang sodakonya. Karena sodakonya tujuannya buat ngangkat penyakit, bukan buat karena Allah. Tapi kalau emang tujuannya karena Allah, beres apanya? Gue mah masalah rezeki ditambahin be emang urusan Allah, dikurangin be urusan Allah. Gua mah selagi ada tetap sodako. Kalau memang udah kagak ada ya Allah tahu. Ya Allah Maha tahu. Gua nggak bisa sodako karena memang udah nggak ada.
Tapi apakah prakteknya bakalan orang yang sodako karena Allah itu bakalan bisa berhenti sodako karena duitnya nggak ada? Nggak bakal. Orang yang sholat duhanya langgeng baik bakalan istilahnya miskin atau bakalan gimana? Nggak bakal. Orang yang istiqomah mah dijamin sama Allah. Janji Allah, wa an law istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqo. Kalau istiqomah mah terus baik, sholat 5 waktunya terus, ya sodakonya terus, ngajinya terus, puasa sunnahnya terus. La asqainahum ma'an ghadaqo. Pasti akan aku hujani mereka, aku akan berikan mereka rezeki ma'an ghadaqo, bagaikan air hujan yang turun dari langit. Janji Allah itu. Janji Allah. Puasa kalau memang bukan karena Allah mah jamual istiqomah. Puasa melet, perempuannya dapat. Berhenti nggak kita? Baru tanya niat gue 21 hari, cecel baru 3 hari udah mengleng kan gitu. Baru 3 hari udah klepek. Berhenti akhirnya puasanya. Karena puasanya bukan karena Allah. Itu kalau lagi hasil. Kalau kagak hasil, coba sial banget tuh 40 hari gue puasa. Balik kagak dapet. Itu makanya dikit-dikit kita hilangin tuh yang begitu. Kita hilangin. Pokoknya yang selain Allah kita hilangin. Kayak macam ngedoa. Orang ngedoa kalau motivasinya bukan Allah, ada kagak istiqomahnya. Minta dia, ya Allah, begini. Diijabah, berhenti. Kelamaan ngedoa nggak diijabah sama. Karena apa? Karena tujuannya bukan Allah. Tujuannya daripada perminta dikabulkannya doa. Padahal doa mah itu perintah. Kita mau ngedoa apa, gue ngedoa baik udah. Karena judulnya saya emang lagi ngelaksanin perintah. Urusan diijabah kagak, itu mau urusan Allah. Kagak penting-penting amat. Kalau kita jadiin penting, berhenti kita ngedoa. Doanya jadi berhenti. Begitu, baru istiqomah. Ya, susah buat istiqomah, susah. Tapi kalau dikit-dikit mah bisa. Dikit-dikit ya belajarin begitu. Sholat duha ya jangan dipikirin amat rezekinya. Kalau bisa jangan lagi pas miskin sholat duhanya. Begitu obatnya. Pas lagi banyak duit sholat duha. Kalau kagak punya duit malah jangan sholat duha. Ya iya lah, sholat duha mah sunnah. Bener gak? Supaya apa? Kalau kita lagi kagak punya duit sholat duha udah jelas banget nih. Sholat majurus maksa Allah kan begitu. Emang sedunia itu doa paling maksa Allah. In kana rizqi fis sama angsilhu, kalau di langit turunin, di bumi keluarin, jauh deketin, haram halal coba dari yang haram aja mesti diminta. Kemudian yang jadi musuh setan adalah muminun jadi mutahadi asal muminun kasrodako sani asaro. Yang ke-12 muminun hasanal khuluq ma'anas, orang yang akhlaknya baik sesama manusia. Salisa asar muminun yan paunas. Yang ke-13-nya mukmin yang bermanfaat buat orang lain. Yang manfaat buat orang lain, bukan manfaat buat dirinya sendiri. Makanya nggak silo kita. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau timbang dia sukses segala macam, kaya segala macam, tapi manfaatnya buat dia doang, ya kayak kagak ada nilainya. Nggak ada nilai. Tapi dia sebenarnya kan sukses amat nih orang. Belum kaya amat, tapi banyak manfaatnya buat orang lain. Itu manusia yang paling baik. Nah, kita kan pola pikirnya lain. Kemudian Robi'asa rohamilul Quran yudimu ala tilawati. Yang ke-14-nya orang yang dawam baca Al-Quran. Yang ke-15-nya qaimum billaili wan nasu niyamu, orang yang ketika malam hari orang lain sedang tidur dia sholat tahajud. Itu musuh-musuh iblis. Soma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man rupa qauka. Kalau itu musuh lo 15, sekarang CS ada berapa bis CS? Gitu. Nabi Muhammad pengen tahu. Ya kudu tahu Malik CS-nya. Makanya kan hikmahnya apa? Dengan kajian malam ini kita bisa menempatkan posisi kita pada tempatnya. Kan gitu.
Apakah posisi kita sebagai musuh iblis ataukah rupako uka teman baik iblis? Men mati ada berapa teman baik lu, CS lu, partner lu, kola asarotun. Sedikit sih teman mah, nggak sebanyak musuh, cuman 10. Lebih banyak juga 10 mah. Awaluhum yang pertama Sultanun Jair, pemimpin yang kurang ngajar. Ya udah nggak usah kita terangin dah. Sani yang keduanya Goniun mutakabir, orang kaya yang tibang sombong doang sama kekayaan. Itu ternyata itu CSI iblis yang begitu tuh, yang dikit-dikit punya apa diposting, yang dikit-dikit merasanya dia yang paling kaya, itu CSI iblis. Yang kedua tuh Salisut tajirun khoinun, yang ketiga pembisnis yang berkhianat. Gitu aja dah, jangan tukang dagang yang kagak jujur. Iya, maksudnya ini pengkhianatan, kayak macam orang udah beli, udah setor barangnya kita nggak kasih begitu. Yang tenang wae kan, aman nih. Tuh gua tukang dagang sih. Tajirun khoinun itu CS itu. CS iblis. Robi usaribul khomri, termasuk pengkhianatan dalam dunia dagang, urusan timbun menimbun barang itu nggak boleh. nggak boleh. Kalau nyetok sebanyak-banyak, beda ya antara nimbun sama nyetok. Kalau nyetok sebanyak-banyaknya, barang kita beli sebanyak-banyaknya tapi masih kita keluarin, itu nggak bermasalah. Tapi kalau kita tahan beberapa waktu, itu yang dikatakan itu yang bermasalah. Jangan. Makanya beli mah sebanyak-banyaknya baik, tapi keteng-keteng baik. Keteng-keteng supaya nggak jadi pengkhianat. Apa? Diakalin. Apa gue bisa diakalin? Ya iya, kita beli 2 ton kan gitu, yang kita jual 10 liter gitu aja. Yang penting jangan sampai dibilang nimbun, nggak boleh nimbun. Apalagi yang berkaitan dengan barang pokok, itu pengkhianatan yang paling dahsyat itu. Yang bersentuhan dengan kebutuhan hidup manusia banyak. Nah, kemudian teman iblis lagi Robiu yang keempatnya saribul khomri, tukang meminum arak. Dia termasuk sabu, gorila, entar sangkanya arak doang. Oh ini mah ini kan cimeng, bukan arak, sama. Pokoknya kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Ya kayak sekarang lagi viral kemarin tuh, gara-gara ada yang nyontoin makan kecubung. Ya kecubung haram memang. Kecubung haram, memabukkan. Komisu al-kotat, yang kelimanya yang jadi CS iblis, provokator. Kotat itu penebar penebar kebenci, tukang adu domba, manas-manasin orang. Jawa Barat lagi rame nih, Deddy Mulyadi diserang lah, tukang musik segala macam. Ya Allah, ngeri. Ngebelain apa? Ngebelain dukungannya, gara-gara politik, ngemusrikin orang. Kalau urusan musik kagak musik bahkan nggak bisa diukur, itu mau urusan pribadi. Wasadisu yang ke-6 CS iblis sohibu zina, orang yang tukang berzina. Wasabiu yang ke-7-nya akilu malil yatim, yang suka makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Oh saya mah nggak makan, ngapain? Eksploitasi doang, sama we goblok. Beda kalau di masyarakat. Kalau masyarakat di patungan buat lebaran yatim, itu bukan duit yatim. Kadang-kadang kepanatikan kagak pugu lagu, sampai tamu undangan gua, ya Allah, kagak disuguhin apa-apa pisan. Lah pakai buat suguhan, pakai buat beli minuman apa, mineral, kopi segala macam, pakai. Sebab itu mah duit masyarakat buat perayaan anak yatim. Dari duit itu ada yang dialokasikan untuk harta anak yatim. Kapan itu duit jadi harta anak yatim? Ketika udah masuk amplop, udah diterima sama si yatim. Kalau masalah itu berarti masalahnya gimana? Etika doang. Dapat 100 juta, ya wayahnya buat acara 20 juta, masuk yatim 80 juta. Jangan buat acara 80 juta, yatim timbang 20 juta. Nah itu goblok tuh panitia.
Terus itu kita makan suguhan itu, makan harta anak yatim, ya bukan, orang belum jadi harta anak yatim. Ntar jadi harta anak yatim mah begitu diambil sama emaknya, itu duit buat sekolah malah dibeliin hap. Emaknya tuh makan duit harta anak yatim. Begitu. Beda. Jadi ngebahas harta anak yatim itu jangan terlalu saklek amat. Akhirnya sok banget suci, nggak mau minum acan. Nggak mau aku mau itu duit anak yatim. Bukan duit anak yatim, bukan duit mintain masyarakat. Oh, nah kalau iya jelas makan duit anak yatim itu seperti ya eksploitasi dah, bocah yatim kita suruh nyari dana segala macam, ada keringatnya di situ. Nah ternyata yang kita istilahnya, oh ini buat pembangunan ini yang kita bangun bukan asrama yatim, yang kita bangun rumah kita, yang kita beli bukan kendaraan buat yatim tapi kendaraan buat kita, itu termasuk memakan harta anak yatim. Kan bukan harta dia, iya harta umat yang memang diinfakkan buat yatim. Itu jelas, bukan perayaan kan, memang keseharian. Hati-hati itu. Nah yang begitu teman dekatnya iblis. Siapa lagi iblis? Yang kedelapannya tahawun bis sholat, yang nganggap enteng urusan sholat. Tasi yang kesembilannya siapa? Mani'uz zakat, orang yang kagak ngeluarin zakat. Padahal kita menjeledekin sama orang Kristen, itu mati bang 2,5%. 2,5%, surganya beri ngablak, ada 8 pintu. Dia mah perpul, dia mah berat. 1 juta 10%, 100.000. Kita mah 1 juta timbang 25.000, jauh. Oh, makanya rada bisa ngecengin dia urusan situ mah. Wasadisu sohibuzina, kemudian tasiu maniu zakat al-ashiru yutilul amal. Yang ke-10-nya orang yang kebangetan banyak kepengen. Itu CS iblis itu. Pengen anu, rencananya anu. Oh kita harus ini visioner, pala lu bijat. Jangan ngomong visioner di majelis bolokon. Silakan lu jadi orang visioner kalau lu pengen jadi teman dekatnya iblis. Kebangetan, ayo ke depan dipikirin masa depan begini. Yang baunya dunia. Kalau visioner urusan akhirat mah kan beda lagi, nggak termasuk tulul amal. Ini mah yang diingetin, ntar nih tahun segini gua udah begini, tahun besok gua begini, bulan besok begini. Itu urusan dunia doang. Tapi kalau bulan besok gua umroh, bukan. Bulan besok gua mau istilahnya manakiban, bulan besok gua mau begini. Ya kebaikan itu bukan tulul amal. Nah itu 10 CS-nya paha ulai ashabi wa ikhwani, diakuin banget sama iblis juga. Maka mereka lah ashabi, sahabat terdekatku. Wa ikhwani, bahkan saudaraku. Kata Zakarul Alamah Nasar bin Muhammad As-Samarqandi. Itulah yang diriwayatkan oleh Imam Nasar bin Samarqandi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya zalzalali wal ikram, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka min zambina. Allahumma ilama kunna lana nablughu rahmataka fa rahmatuka alun anta blughana li anna hawasiyat kula syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala